Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, kita sama-sama akan mengakui dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kau datang dan
kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau selalu ada untuk kami ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk berkumpul lagi di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin. Amin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, kita berikan salam kanan dan kiri dan kita katakan selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. God of the miracle, oh let your will
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Ulangan 11 ayat 1 sampai 15. Ulangan 11 ayat 1 sampai 15. Kebesaran Tuhan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan. Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap, meliputi mereka, ketika mereka mengejar kamu sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ayat yang pertama, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan bersusah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami bersusah payah melewati tanjung itu, sampailah kami ke sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang.
Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sungguh berterima kasih karena segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau, dan juga waktu yang Tuhan beri bagi kami saat ini, sehingga kami boleh ada bersama-sama. Seberapapun kami yang ada, kami boleh mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau bersyukur dengan pujian dan syukur kami, dan kami juga mau merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, dan terlebih lagi memberikan kemampuan kepada kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita bersama-sama akan merenungkan bagian kita, bagian firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Dan saya mengambil tema, haruskah kita mengasihi dan berpegang pada ketetapan Tuhan? Nah, di sini yang hadir, ya, nah, kebanyakan masih anak-anak muda, pasti punya orang tua, bukan? Ya, punya orang tua. Mengapa kita harus mengasihi orang tua kita dan kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua kita? Mengapa? Kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua dan belajar untuk mengasihi. Karena apa? Coba. Karena dia itu adalah orang yang melahirkan. Ya, orang tua itu yang melahirkan kita, dan kemudian dia itu yang merawat dan kemudian membesarkan kita. Betul gak? Kalau kita mengingat-ingat akan apa yang sudah orang tua kita buat dan lakukan, tentu itu akan mendorong kita untuk mengasihi dia, bukan? Nah ini Eben, dari bayi digendong-gendong, sekarang sudah bisa jalan sana sini, tapi tetap masih membutuhkan pemeliharaan, penjagaan dari orang tuanya. Ya. Jadi dari kecil, bahkan dari dalam kandungan, itu dibawa-bawa kemana-mana dan kemudian dirawat, ya, dibesarkan, dipelihara oleh orang tuanya, ya kan? Oleh orang tuanya. Nah, karena Eben nanti sudah besar, diharapkan Eben sayang sama orang tua dan belajar dengar sama orang tua, ya. Karena itulah yang seharusnya dibuat dan dilakukan, ya. Nah, sekarang Eben belum bisa ngerti nih siapa Oma Hertina bilang begini ya, karena dia masih kecil ya. Nah, tetapi memang yang diharapkan oleh orang tua itu adalah ketika anak itu menjadi besar, tentunya sayang dong mengasihi orang tua. Ya. Lalu belajar dengar. Walaupun orang tua sebagai manusia itu banyak kekurangan. Banyak kekurangannya. Tapi pada umumnya orang tua itu pasti mengasihi anaknya dan sayang kepada anaknya. Walaupun dia itu punya kekurangan, gak sempurna. Ya kan? Apalagi manusia yang terbatas ya. Orang tua yang terbatas dia
mengasihi, sayang, memelihara. Pokoknya dia berkorban untuk anaknya itu supaya dia anak itu bisa jadi berhasil dengan segala keterbatasannya. Nah, apalagi kalau kita itu terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan. Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tidak terbatas dan kasihnya itu sempurna, ya. Tidak terbatas. Kalau orang tua itu terbatas, ya. Walaupun sesayang-sayangnya kadang-kadang karena kelemahan, kekurangan sebagai manusia yang berdosa, kadang-kadang dia mungkin tidak dengan sengaja dia itu melakukan hal-hal yang tidak kita rasa itu tidak baik untuk kita. Tapi pada dasarnya orang tua itu sayang. Sejahat-jahatnya orang tua, ada orang tua juga kan yang kadang-kadang orang tua saya mah gak peduli, gak memperhatikan saya dan sebagainya. Tapi sebetulnya pada umumnya orang tua itu mengasihi dan sayang kepada anaknya. Hari ini kita mau belajar melihat bagaimana kasih sayang Tuhan terhadap umatnya. Ya, makanya saya pikir-pikir kenapa kita harus mengasihi dan berpegang pada ketetapan Tuhan. Karena udah jelas bahwa Tuhan itu sayang mengasihi kita. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan kepada umatnya. Ya. Jadi ingat, kamu itu harus belajar apa di perintah Tuhan itu kan? Harus engkau itu mengasihi Tuhan Allahmu. Dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, jadi itu perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintah, ketetapan, peraturan Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, aduh gimana ya caranya, ya? Kita bisa mengasihi Tuhan, berpegang pada peraturan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan membuat umat Tuhan itu selalu ingat untuk mengasihi Tuhan dan berpegang kepada peraturan Tuhan. Di dalam ayat selanjutnya Tuhan mengingatkan, ya. Dia memberi perintah, tapi kemudian Tuhan mengingatkan, ingat, ya. Ingat, ya. Bagaimana, ya, kamu itu sudah mengenal dan melihat, ya. Bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menghajar kamu. Nah gitu kan ya, istilahnya ya kalau taat bagaimana, kalau tidak taat bagaimana ya. Kemudian kamu juga sudah melihat ya kebesaran Tuhan. Untuk kita bisa mengasihi Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, pada ketetapan Tuhan, ingat akan kebesaran Tuhan, kata Tuhan ya. Apa saja kebesaran Tuhan yang harus diingat oleh umatnya. Lihat ya, tanda-tanda dan perbuatan yang telah dilakukan di Mesir terhadap Fir'aun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Kamu ingat gak bagaimana kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan, Tuhan nyatakan. Kamu lihat kan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana Tuhan yang sangat luar biasa itu, ya. Tuhan membuat apa? Ada 10 tulah itu kan? Dan bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya dan mengalami kemenangan atas segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Kemudian apa juga yang dilakukan terhadap pasukan Mesir? Dengan kudanya, dengan keretanya, ya. Bagaimana waktu mereka itu menyeberang laut Teberau, laut yang tadinya terbelah dan umat Tuhan bisa berjalan sampai ke seberang. Tapi kemudian ketika bangsa Mesir ini lewat, Tuhan kemudian membuat laut itu menjadi satu kembali dan tidak terbelah. Siapa yang bisa melakukan hal itu kalau bukan Tuhan, ya, yang luar biasa itu. Jadi kamu harus ingat itu. Ya, lalu kamu ingat gak? Kata Tuhan, waktu kamu mengadakan perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan di padang gurun, bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara, ya. Bahkan kasutnya juga enggak sampai rusak. Pakaian pun berapa puluh tahun tuh, 40 tahun berjalan di padang gurun.
Mereka terpelihara, ya ada makan, ada minum, semuanya Tuhan sediakan. Bayangkan. Ya, itu perbuatan Tuhan yang besar ya. Lalu kamu ingat enggak kata Tuhan? Ya, waktu Datan dan Abiram anak-anak Eliab, anak Ruben, waktu tanahnya itu menganga ya mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah dan segala yang mengikuti mereka ya di tengah-tengah seluruh orang Israel ya, karena mereka itu waktu itu tidak taat kepada Tuhan sehingga mereka itu dengan seluruh keluarga dengan rumahnya ditelan oleh bumi. Itu karena siapa? Karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, kamu kan sudah lihat sendiri dengan mata kamu sendiri ya, kamu sudah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Ingat itu. Kalau kita bisa belajar mengasihi Tuhan, tetap berpegang pada perintah Tuhan ya, adalah yang pertama mengingat akan kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan lakukan ya di dalam umatnya ini. Jadi Tuhan mengingatkan umatnya, ingat itu. Lihatlah kebesaran Tuhan yang sudah aku buat dan lakukan ya. Bagaimana luar biasanya aku, kebesaranku, engkau melihat itu semuanya. Ya. Kemudian yang berikut Tuhan mengingatkan kembali, yang kedua adalah ketika setelah menyelesaikan semua ini, Tuhan mengulang kembali. Jadi kalau kamu sudah melihat kebesaran Tuhan, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kamu lihat kan? Tuhan itu tidak terkalahkan. Ya, kuasanya luar biasa. Waktu anak-anak saya kecil, untuk menyatakan bagaimana besarnya Tuhan itu, kalau zaman anak saya kecil itu ada itu film tuh yang namanya itu Ultraman atau Spiderman atau apa gitu kan ya, yang kalau bisa di film-film itu ya, kalau waktu menghadapi musuh begitu kan ya, tiba-tiba dia katakan berubah, muter jadi kuat gitu kan ya. Nah, itu ya. Hebat kan? Ya jagoannya ini hebat, luar biasa. Wah, kalau Tuhan mah lebih besar daripada itu. Ya kan anak-anak gak ngerti ya. Jadi dengan film yang ditonton saya suka mengatakan kepada anak-anak, itu jagoan kamu hebat kan, luar biasa. Wah, Tuhan itu lebih hebat, lebih luar biasa dari jagoan kamu itu. Ya Ultraman atau apa saya udah lupa gitu kan ya. Waktu di film itu kan di TV nonton dia langsung berubah dia. Wih, jadi kuat, hebat. Terus kemudian berperang dengan musuhnya dan musuhnya jadi kalah dan kemudian dia jadi menang gitu kan ya. Wah, luar biasa. Nah, Tuhan itu hebat, luar biasa ya. Kebesarannya itu tidak ada yang menandingi. Ingat itu. Kalau kita belajar tetap bisa mengasihi Tuhan ya, berpegang kepada perintah Tuhan, ingatlah bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ini kata Tuhan mengingatkan ya. Ingat pertolongan Tuhan ya. Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu yang luar biasa itu ya. Dan kemudian di sini dikatakan kalau kamu belajar mengasihi Tuhan, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan, kamu itu akan menjadi kuat ya. Kamu akan menjadi kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya ya. Kamu akan jadi orang yang kuat. Ketika masuk ke negeri yang Tuhan kasih itu, kamu akan menang, gitu ya. Dan kemudian di sini dikatakan juga supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Ya. Jadi supaya apa? Lanjut umurmu, ya. Umur panjang. Tuhan bilang ya. Dan kamu bisa melihat dan menikmati negeri yang Tuhan akan berikan kepadamu. Dan negeri ini bukan negeri sembarangan loh ya. Bukan satu tempat yang sembarangan. Karena apa? Di situ dikatakan suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Wah, enak ya. Susu dan madunya. Ya, satu tempat yang tersedia makanan ya. Kemana engkau masuk dan mendudukinya bukan negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar ya. Yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah. Itu ya.
Jadi harus jerih payah. Tapi kalau negeri yang Tuhan akan kasih ini ya, itu adalah negeri yang bergunung-gunung ya, dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit ya. Satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu ya. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi ada apa? Pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan. Jadi satu negeri yang berlimpah, yang kesuburannya itu sangat luar biasa ya. Kalau kita melihat di peta, memang umat Tuhan itu dibawa oleh Tuhan ke tanah Kanaan yang disebut dengan, kalau tidak salah saya ingat pelajarannya si Raisa di sejarah itu, Fertile Crescent. Apa itu? Ada satu tempat yang memang kayak semacam berbentuk kabas begini, disebutnya dengan Fertile Crescent. Apa itu? Tanah yang subur gitu kan ya. Itu Tuhan membawa umatnya itu ke situ. Ya. Dan kemudian kalau Tuhan bilang, kalau kamu itu mendengar perintah yang kusampaikan dengan segenap hatimu, dia itu akan memberikan hujan ya. Untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandumu dan anggurmu dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Wah, luar biasa ya. Tanah yang subur, makanan yang Tuhan siapkan, sediakan, istilahnya semuanya itu Tuhan sediakan. Cuman tadi pagi Pak Yopi ingatkan bahwa untuk menikmati semua ini ada perjuangan maju melangkah ya, dengan berani bersama dengan Tuhan untuk menguasai tanah yang Tuhan berikan itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, lalu ini yang Tuhan katakan kepada umatnya. Jadi bagaimana kamu bisa mengasihi aku terus dan kemudian berpegang kepada perintah dan ketetapanku? Ingat selalu ya, hayati, renungkan ya kebesaran Tuhan yang sudah menolong kamu. Di saat kamu sedang kesulitan dan kesesakan, Tuhan selalu menolong kamu dan memberikan jalan keluar buat kamu. Dan kemudian yang berikut adalah Tuhan, kalau kita belajar mengasihi dan taat kepada Tuhan, kepada ketetapannya, sebetulnya keuntungannya itu bukan untuk Tuhan. Keuntungannya adalah untuk kita ya, umatnya. Di mana dia akan bisa apa? Bisa menikmati bagaimana berkat Tuhan ya, diberikan kekuatan, diberikan juga apa? Panjang umur untuk bisa menikmati semua berkat Tuhan ya. Dan Tuhan sediakan tempat, satu negeri yang berlimpah susu dan madunya, dan bahkan kita bisa menikmatinya karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah firman Tuhan ini masih tetap berlaku untuk kita sebagai anak-anaknya? Bagaimana? Kita tetap punya iman bahwa firman Tuhan ini berlaku dalam kehidupan kita? Saya katakan, kalau saya sendiri percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu juga kepada kita sebagai anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini tetap berlaku. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya ya. Ini janji Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Kita dipanggil dari kehidupan yang berdosa ya, kehidupan yang bukan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan dan menjadi anak-anaknya ya, menjadi umatnya. Sekarang ini hidup kita itu sudah berubah ya, sudah berbeda. Bukan lagi sebagai anak yang mau hidup dalam dosa, tapi hidup sebagai anak Tuhan yang belajar untuk mengasihi Tuhan dan belajar untuk berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita saat ini juga belajar untuk bisa mengasihi Tuhan, belajar berpegang kepada perintah Tuhan, maka semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan umatnya itu juga akan kita alami dalam kehidupan kita.
Caranya adalah ingat selalu kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita hidup di dalam dosa seperti apa, kemudian ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus seperti apa, lalu setelah kita hidup di dalam Yesus seperti apa. Itu pasti akan berbeda. Ya, selalu ingat bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, memang kalau saya umur sudah mungkin lebih banyak dari, bukan bilang tua ya, lebih banyak dari kalian. Dan saya mengatakan bahwa tidak rugi untuk ikut Tuhan. Tidak rugi untuk hidup mengasihi Tuhan dan belajar kepada ketetapan Tuhan. Dan saya banyak mengalami hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup ini. Ya. Dan saya sangat bersyukur karena Tuhan sudah memilih dan memanggil saya sebagai anaknya. Beda. Manusia itu dalam kehidupan saya bilang tidak pernah lepas dari persoalan atau masalah dalam hidup. Sepanjang kehidupan kita pasti akan terus mengalami persoalan, tantangan, pergumulan. Itu memang begitu. Sebagai manusia hidup kita harus menghadapinya, begitu kan ya. Tapi ketika saya di luar Tuhan dan sekarang saya di dalam Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, itu rasanya lain. Dan kemudian memang ada saat-saat di mana aduh berat sekali Tuhan. Ini bagaimana rasanya gak sanggup untuk menghadapi. Dan kemudian hati kan terpengaruh sebagai manusia ya. Jadi down, jadi susah, aduh jadi hilang semangat dan sebagainya. Tapi kemudian saya belajar mengangkat hati. Dan kemudian memandang kepada kebesaran Tuhan. Dan kemudian itulah yang menguatkan. Oh iya Tuhan. Yang lalu-lalu Tuhan sudah tolong. Kenapa saya ini jadi orang bodoh? Ya, kenapa saya terpengaruh lagi dengan hal yang seperti ini? Tidak. Tuhan tolong kuatkan saya. Aku bangkit bersama dengan Engkau Tuhan. Aku akan hadapi ini semua dengan Tuhan. Dan boleh dilihat bahwa memang manusia punya perasaan, pikiran gitu kan ya. Pokoknya itu ada. Dan itu tidak bisa kita sangkali. Tapi ketika bersama dengan Tuhan kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan. Kita yakin dengan iman kita Tuhan sanggup menolong kita. Ya, yang lalu Tuhan tolong kuatkan. Sekarang pun dia sanggup untuk menolong saya. Dan melewati semua ini dan menang bersama dengan Tuhan. Masalah mungkin belum selesai. Tetapi ada satu kekuatan yang dari Tuhan. Yang Tuhan berikan untuk kita tetap maju terus bersama dengan dia. Dan pada waktunya Tuhan kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan ketika pertolongan Tuhan itu datang, hati ini dipenuhi dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh aku sangat bersyukur. Engkau ternyata Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan, belajar taat kepada Dia, maka kita akan lebih semakin mengenal siapa Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Dan kita semakin bisa mampu untuk belajar taat kepada Dia. Dan ketika Tuhan melatih kita seperti itu, kita akan melihat bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu ada dalam hidup kita. Ya, kita kuat menghadapi hidup ini. Kadang-kadang kan kita punya banyak masalah, kadang-kadang membuat diri kita jadi turun semangat kan. Sudahlah capek Tuhan. Gak mau lagi saya. Tapi bedanya kalau kita di dalam Tuhan ya. Capek sih capek secara manusia ya. Tapi semangat yang dari dalam itu tetap ada. Ya, tetap ada. Dan itu semua dari siapa? Dari Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, semangat, kemampuan untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau masih muda-muda, memang saya tadi ngobrol dengan Ica kan, saya mau khotbah juga kan. Aduh, saya bilang mami bersyukurlah kalau bukan karena Tuhan, mungkin udah bilang, waduh ngeluh sana ngeluh sini. Tapi bersyukur ya, kamu pernah lihat mami suka ngeluh sana sini enggak? Walaupun banyak pekerjaan, tugas dan sebagainya, ya enggak ada. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan, gitu ya. Jadi tetap ada semangat. Makanya yang muda-muda jangan kalah semangat ya. Harus tetap bersemangat. Walaupun mungkin masalah ada ya, tantangan ada, tetap menjadi kuat.
Nah itu ya, itu yang diberikan oleh Tuhan kalau kita belajar mengasihi Tuhan dan belajar berpegang kepada ketetapan Tuhan. Dan kemudian saya nggak tahu deh ya masalah umur Maya, tapi saya bilang kepada Tuhan, ya kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya, aku tetap terus mau melayani Engkau Tuhan sampai waktunya Tuhan. Dan gak tahu gitu kan ya. Tapi ya saya percayalah ya. Kenapa Tuhan katakan kamu akan lanjut umur? Karena biasanya orang yang mengasihi Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, dia itu tidak terlalu pusing dengan persoalan atau masalah yang ada dalam kehidupannya. Dia belajar percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar sehingga akan terhindar dari stres. Saya sendiri masih belajar. Saya berharap yang lain pun belajar untuk memanage stres kita. Gimana caranya? Belajar mengasihi Tuhan. Belajar berpegang kepada ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Kita lakukan dan Tuhan katakan ini yang Tuhan bilang. Dan kemudian adalah bahwa kita lihat bagaimana Tuhan akan menuntun kita ya di dalam satu kehidupan, ya satu negeri, bukan kita itu nanti dibawa ke negeri Kanaan, enggak. Tapi satu situasi dan keadaan kehidupan lingkungan sebagai anak-anak Tuhan, di situ kita walaupun situasi memang sulit dalam hidup kita, namanya manusia saya bilang ya. Tapi lingkungan atau situasi yang ada itu, kita itu tetap bisa menikmati sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan tetap bisa kita nikmati gitu kan ya. Jadi walaupun sulit selalu ada jalan keluar yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih. Yang kadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan. Ya, satu tanah yang subur. Ya, subur dalam arti kalau di sini kan memang waktu itu umat Tuhan dituntun ke sana, ke satu negeri yang memang berlimpah susu madunya, yang dipelihara oleh Tuhan dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah pemeliharaan Tuhan maksudnya tetap ada dalam hidup kita. Situasi apapun yang ada terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan bahkan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Di sini memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya dan seterusnya. Berkat Tuhan itu tetap kita bisa rasakan. Ya, walaupun situasinya itu sepertinya buat orang di luar kita harusnya dia itu terpuruk. Tapi buat kita tidak. Aku maju bersama dengan Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Dan kita bisa menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan itu atas kehidupan kita. Kalian tahu waktu ya yang ini aja yang belakangan yang masalah mengurus STT. Itu juga tidak gampang ya. Bayangkan ketika saya dipercayakan ini untuk memulai mengurus, situasi di kiri dan kanan tidak mendukung ya. Hanya beberapa orang suami dan ada beberapa orang yang memang mendukung. Tapi yang lain selalu berkata, kamu tidak akan bisa. Kamu tidak akan mampu. Susah, sulit. Lalu saya diam aja. Susah, sulit. Susah sulitnya di mana ya? Saya bilang gitu kan ya. Lalu saya katakan, sudah saya maju aja. Gitu kan ya. Ayo yang ada tersisa yang mendukung, ayo kita maju. Dan memang benar waktu masuk ke dalamnya, wah tantangannya banyak. Ya, tantangan banyak. Saya banyak berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Gitu kan ya. Saya tahu bahwa Tuhan itu pasti akan menolong dan tidak akan mempermalukan. Kalau ini memang Tuhan, saya katakan. Kalau ini memang Tuhan kau menghendaki. Kalau ini memang ada dalam rencanamu Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan tolong. Dan saya bersyukur semakin diyakinkan oleh Tuhan. Bahwa rencana Tuhan ada di situ. Dan kemudian semuanya boleh diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Tapi kalau sampai ini bisa terjadi, saya hanya merasakan itu bukan aku, tetapi karena Tuhan. Ya, rencana Tuhan memang mau seperti itu. Saudara-saudara, di setiap hidup kita saat ini, Tuhan itu punya rencana masing-masing untuk kehidupan kita. Dan kalau kita sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, itu Tuhan akan terus
ya, menuntun kita sampai rencana Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Karena itu saat ini kita diingatkan, belajarlah untuk mengasihi Tuhan, belajarlah untuk berpegang kepada ketetapan Tuhan. Karena rencana Tuhan itu baik adanya dan rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan. Kami berterima kasih karena firman Tuhan boleh mengingatkan kami supaya kami belajar untuk boleh mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami selalu mengingat akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan juga menolong kami supaya kami boleh melihat akan berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan rencana-Mu itu Tuhan kami boleh mengerti bahwa Tuhan itu baik dan akan memberikan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui iman percaya kita, jemaat diundang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang yang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu telah menjaga, memelihara, dan menyertai kami sampai saat ini, sehingga kami semua bisa bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia, Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk gereja kami Saint Paul Bandung. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap pimpinan dan penanggung jawab yang ada di dalam gereja ini, supaya gereja ini bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dan juga kami mau berdoa untuk kegiatan retreat STBC kami yang akan diadakan pada bulan Juli nanti. Kiranya Tuhan yang sertai, baik itu tempat, cuaca, dana, dan juga kesehatan kita masing-masing, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai setiap pimpinan yang ada dalam negara ini, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai pimpinan yang terendah. Kiranya Engkau yang beri hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan mengatur bangsa dan negara ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini, Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semua, baik dalam pergumulan kami, mungkin ada yang sekolah, bekerja, ataupun berumah tangga. Kiranya Tuhan yang ikut serta dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu, mari saudara kita berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke dalam persembahan.
Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Baiklah, selamat siang semuanya. Kita ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertina untuk penyampaian khotbahnya pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu, pelayanan dan keluarga. Dan juga kita mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman yang sudah setia hadir dalam setiap minggu di ibadah HTBC. Coba kita lihat kiri kanan kita lihat wajah-wajah yang setia itu. Boleh dong kasih salam. Oh ya. Boleh kasih salam kiri kanannya, selamat Anda setia. Oke, dan ya selamat Anda setia. Nah mungkin bagi teman-teman yang ada di Zoom juga, selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kita di HTBC. Nah selanjutnya teman-teman, seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau kita akan mengadakan retreat tanggal 18 dan 19, kegiatan kita ini buat teman-teman semua yang sudah mau mulai mendaftar, pendaftaran sudah dibuka dan siapa tahu ada yang mau mulai mencicil biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, teman-teman bisa mulai cicil dari sekarang. Kita sudah mulai buka pendaftaran, jadi nanti bisa kasih ke Ica, kasih ke saya juga bisa, atau kasih ke Ella, atau informasikan ke Kristi juga bisa. Ya, kita tunggu teman-teman karena bulan 7 sudah minggu depan. Ya, jadi pastikan teman-teman ikut dan hadir bersama dengan kita di retreat kita. Selanjutnya kegiatan mingguan kita tetap berjalan seperti biasa. Lalu untuk pengetahuan teman-teman semua, Kamarisel akan pergi ke Bali untuk melanjutkan pekerjaan ya, untuk bekerja di sana. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kita bersama dengan Kamarisel. Oke, sebelum itu kita mau persilakan Kamarisel ke depan untuk kita berdoa untuk perjalanan Kamarisel minggu depan ya guys ya. Ya, Sabtu ini untuk pergi ke Bali dan melanjutkan kehidupan yang baru di Bali. Boleh Kamarisel kita persilakan ke depan dan minta kesediaan Ibu Hertina untuk mendoakan Kamarisel. Oke. Ya, Marisel akan melayani di Bali, sinilah. Ya, di sekolah apa? Ganadara. Namanya Ganadara Preschool. Ganada Preschool. Ganadara. International School ya. Ya. Jadi ya kita bersyukur, ya kita mau berdoa untuk Marisel selama di sana ya. Oke, baik kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kalau Marisel saat ini boleh Tuhan berikan waktu kesempatan untuk boleh melayani di preschool di Bali sana. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong dia, memberikan kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Biarlah dia sungguh di sana boleh belajar, untuk boleh juga melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana yang daripada Tuhan dalam melakukan segala pelayanan yang akan Tuhan percayakan kepadanya. Kiranya penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai Marisel. Dan kami mau berdoa supaya sebuah apa yang dia kerjakan berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Marisel ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Dan kita sama-sama akan mengangkat satu pujian, How Great is Our God.
Teman-teman, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersatu. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai, kita sama-sama akan bangkit berdiri dan bersalam-salaman. Setelah itu kita akan menuju ke bawah untuk ngobrol-ngobrol bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang di Zoom ataupun yang di YouTube, Tuhan Yesus memberkati.